Baunya sudah rada-rada gosong. Diterokkan tertawa saya, jan mbahku. Mari kita tuturkan. Banyak pabrik yang bangkrut, itu banyak yang di PHK. Mas kameramen kemarin tuh sempat nganggur selama 1 bulan, kurang lebih sekitar 1 bulan nganggur, nggak ada penghasilan. Bayang non yang negarane wong nggak ada penghasilan tapi pengeluaran pasti, mangan bendino, bayar mes, bayar listrik, bayar air dan lain sebagainya. Apa nggak mumet kayak gitu kalau di negara orang? Halo, Ma. Den kör ju. Jag känner. Diuncang itu kalau bawah. Ini sejingtian, ini sejauhian. 竖起来，收起来干什么？竖起要地上要用。印尼、台湾教育简单，那个是什么意思？就是你们那里的教育啊，高初中的教育是怎么样，高中的教育怎么样，小学教育怎么样？哦。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya sedang menunggu Simbah makan ya teman-teman. Soalnya kalau nggak ditungguin nanti manggil-manggil terus beliaunya, ya kurang inilah kurang itulah, pokoknya harus ditungguin. Jadi kalau tidak melihat saya, beliau itu selalu nyariin. Ini tadi saya sudah beres-beres kamarnya Simbah, sudah beres-beres semuanya, tinggal nyapu doang sama ngepel. Soalnya mau nyapu mau ngepel, mbahnya juga masih makan. Nanti kalau saya nekat nyapu, bleduknya itu nemplok semua di makanannya Simbah, kan nggak sopan toh yo, bleduk itu debu. Jadi kalau nyapu terus mbahnya lagi makan, kan debunya itu nemplok kabeh di makanan kayak gitu. Makanya saya nunggu mbahnya selesai makan dulu baru nyapu baru ngepel gitu teman-teman. Ini saya lipat-lipat baju ya sambil nunggu isi mbah, jadi sambil menyelam minum air yo plempoken piye to. Ini daging babi ya teman-teman, daging babi cincang, tak kasih sedikit gula, sedikit garam, ini cuka sedikit saja, terus ini kecap asin, kecap asinnya 1 sendok, terus diublek-ublek sampai merata ya. Ini sudah rata. Sekarang dimasukkan endoknya. Iya, endoknya 1 aja. Ini aku milih endok yang kecil, kemudian dikocok gini ya. Kalau sudah dikocok seperti ini, kemudian diratakan. Ini sudah rata semua. Terus ini mau tak kasih tepung tapioka. Tidak ada takarannya ya, dikira-kira saja lah. Udah cukup. Terus kemudian diublek lagi. Yo, klepungnya. Ini adonannya mirip
bikin bakso ya teman-teman, cuma ini dagingnya daging babi ya, katakanlah bakso non halal gitu loh. Yang makan kan Pak Bos, ini aku cuman masak doang, nggak ikut makan. Aku ya ikut makan deng, tapi kan aku makan makananku sendiri, bukan ini. Aku ya ikut makan, kalau aku nggak makan ya mate loh teman-teman. Piye loh. Dah cukup gini aja. Terus ini tahunya tak belah jadi 2. Ini pisauku potel teman-teman, tak buat nyukil kelapa. Terus disigar seperti ini. Terus ini teflon non halal yo. Tak kasih garam. Weh kakean. Wis benilah. Kemudian tak kasih minyak. Minyaknya diratakan, ini buat goreng nanti ya. Minyaknya tak ratain ya. Terus ini tahunya tadi, ini tak buka kayak gini. Ini harus pakai sumpit, jangan pakai pisau, karena kalau pakai pisau nanti tidak bisa gandeng. Nah kayak gini kan, ini sebelah sini sama sini tuh teksturnya bergindil gitu kan. Terus kemudian ambil dagingnya, dilewekkan ke dalamnya kayak gini. Nah seperti ini, banyak-banyak juga enggak apa-apa, tapi ojo akeh, nanti yang belakangan nggak kebagian dagingnya. Wes seperti ini saja. Nah dijejer di sini teman-teman. Ini aku masak seperti ini tuh requestnya Pak Bos sama Simbah ya teman-teman. Ini tuh masakan kesukaannya mereka berdua, mbahnya sama Pak Bos. Bumbunya seperti apa, mau dimasak bagaimana, itu sesuai dengan requestnya mereka. Pak Bos sama Simbah tidak pernah rewel saya harus masak seperti ini seperti itu. Dan ini majikan saya itu majikan cowok ya teman-teman. Majikan cowok itu cenderung tidak uplong tentang permasakan. Bumbu-bumbunya bagaimana itu tidak uplong. Jangan disamakan dengan yang punya majikan cewek yang ibaratnya lebih aware, lebih perhatian perkara bumbu-bumbu dapur. Jadi bumbu-bumbu dapurnya lebih lengkap. Di sini bumbu dapur saya cuman punya cuka, kecap asin, garam sama bawang dan jahe doang. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan yang lainnya. Aku lek kon blonjo tuku nggak pakai duitku sendiri terus untuk dimakan majikan sama Simbah. Yo emoh, saya di sini itu kerja cari uang, bukan kerja bakti ya teman-teman. Mohon dimaklumi, jangan dibanding-bandingkan dengan Mbak A, Mbak B, Mbak C, karena setiap majikan itu tidak sama seleranya. Paham? Saya sudah sering kali bilang, tapi masih ada yang berkomentar seperti itu. Mentolo tak gites, mari-mari tenan. Jangan aku gemes banget tuh. Suwi-suwi rainya juga dibanding-bandingkan. Mbak Dian, rainya Mbak Dian kok tidak sama dengan Mbak itu. Lelek kuwabe kon podosro terus yo opo teman-teman. Kalau kabeh suwama kontennya podosro. Terus bagaimana membedakan antara orang yang satu dengan yang satunya kayak gitu. Ini dagingnya masih sisa sedikit, tak poncotkan di sini ya. Wah, sekarang waktunya menggoreng dulu. Ini digoreng dulu, nanti kalau sudah bawahnya rada-rada coklat-coklat gitu baru dimasukin duduhnya. Duduhnya apa? Kuah. Ini untuk kuahnya aku pakai 2 sendok kecap asin. 1 2 diublek dulu. Terus kemudian tak kasih ini tepung tapioka, ini dikit saja ya, jangan banyak-banyak, ini untuk mengentalkan biar teksturnya kental gitu loh, kayak gini. Udah, baunya sudah rada-rada gosong. Ini tak sendok ya teman-teman, biar tidak ambiar dagingnya, karena kalau disokkan ke atasnya langsung ngambiar nanti. Wah, melurut. Nah seperti ini kalau sudah sulup dengan duduhnya. Untuk sayur kedua aku masak ini ya teman-teman, aku lupa ini namanya. Ini pohonnya itu kayak suket alang-alang gitu loh, tapi ada airnya. Ini harus dioncei dulu karena tidak bisa dimakan ya, ini kulitnya yang dimakan kayak gini. Terus kemudian ini tak kupas kayak gini, soalnya atos, keras. Atos itu kalau bahasa Sunda artinya apa? Ini harus dioncei sampai temu pada bagian yang empuk, biar mbahnya tedas we. Sudah cukup ya teman-teman, wes ngene aja.
Sudah seperti ini, kemudian lanjut. Ini tadi sudah tak cuci ya teman-teman, tapi ya tidak tak videokan daripada kepanjangan durasi. Ini tak potong-potong seperti ini. Rada-rada kecil soalnya biar cepet mateng, karena saya kan masaknya di kompor listrik bukan kompor gas. Jadi sedikit lebih lama daripada kompor gas. Dikira gelem minggir kok ah. Ini tadi aku sudah nyincang bawang putih, sekarang mau nyincang ebi. Ini bumbunya ya. Jadi bumbunya bawang putih sama ebi. Ini permintaan Pak Bos. Kalau seumpamanya tidak sama dengan cara masak teman-teman, ya harap maklum, karena ya lidahnya beda, seleranya juga beda. Ini mau tak rajang lembut gitu. Ini sudah matang, sudah waktunya ngentas. Ini harus diambil satu-satu kayak gini ya. Wah, gosong silitnya. Enggak apa-apa lah. Malah enak. Mana saya tahu enak enggak enak, saya nggak pernah nyicipi. Oh. Ini daging sisanya tadi tak taruh di atas, nanti soalnya mau tak kasihkan ke mbahnya. Dah, sudah teman-teman, ini bakso tahu sama daging babi ya. Matangnya kayak gini, kuahnya kurang banyak. Nggak apa-apa wes. Bawang putih, ebi cincang. Oseng-oseng. Tak kecilin apinya daripada gosong. Terus ini air rendaman ebi tadi ya, apinya tak gedekan lagi. Tadi aku pas masak itu masih nyemplungkan duduhnya itu. Tiba-tiba dipanggil Pak Bos, ternyata ada paket datang lagi teman-teman. Ya Allah, senangnya belanja online. Ini kok sambat rantai duit terus ya. Hah? 不是，我不要给阿公看。 Mbahnya takok ini apa, mbahnya tanya ini apa. Ayo kita unboxing. Wah, mesti kelet. Nah, agak susah. Yuh, kelet. Susah sekali. Menghadap ke sini. Wah, apa ini? Apa ini, Besti? Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jreng-jreng. Mbahku. Mari kita tutuhkan Simbah, oke? Diterokkan tertawa saya. Jangan mbahku. Mari kita tutuhkan. Oh, 这个辣椒哦，还有辣椒。要不要试试看？哎呦，哎呦，你看啊，公，好多呢，好多。
我这个剪不是辣椒，椒料个，没关系掉。这个什么呢？什么椒？这个最辣的辣椒，最辣的辣椒，哎呦，吓死你！吓死，好吃啊！大陆来的，哦，这个是台湾的，台湾的，花莲，花莲的，对呀，花莲的辣椒。好，晚上我煮辣椒给阿公吃，好不好？好，好，真的，真的。Coba. Mbahku langsung menggirik, teman-teman. Tahu cabai segini banyaknya, ya Allah, ini tanganku ini wedangan semua, ini tanganku asli panas. Kalau pakai cabai Indonesia itu memang seperti ini, tapi kalau cabai Taiwan mbok dimek-mek, diremet-remet kayak gini ya nggak kerasa panas. Ini baru pegang wis wedangan ini sudah kerasa panas. Cabai Indonesia itu seperti ini, dan ini belinya itu harus pesen, aku pesen 2 minggu guys, baru datang hari ini dibagi, soalnya antri, yang pesen banyak, semuanya mau. Jadi aku ini beli 2 cin, ini satu cinnya 120 NT, kurang lebih sekitar 60.000 ya. 60.000 itu 6 on, untuk 6 on berarti 1 onnya 10.000. Ini tadi uangnya itu berikut ongkirnya 340 NT atau sekitar 170.000 rupiah segini, cabai sekardus gini. Ya nggak sekardus banget sih, setengah kardus lah, setengah kardus. Ini bisa untuk 1 bulan kalau saya. Nanti kurang, kira-kira habis kurang sekitar 1 minggu pesen lagi biar kebagian. Terus ini musim dingin juga, jadi rada-rada susah gitu pesen cabai. Pesen cabai, soalnya cabai Indonesia gini nyarinya sulit, jujur nyarinya sulit. Adanya itu cabai Taiwan, dan cabai Taiwan itu yang paling tidak tak suka itu bijinya banyak, jadi nggak enak gitu loh, bijinya banyak. Kalau ini kan bijinya sedikit, kayak terus lebih pedas. Ini kalau buat nyambel itu pedasnya sampai ke perut, mules-mules asli. Udah ya, babakan percabean. Sekarang ganti topik. Jadi kemarin itu ada yang berkomentar mau berangkat ke Taiwan, terus beritanya di Taiwan itu banyak pabrik yang bangkrut, terus beginilah begitulah. Saya memutuskan untuk menjawab via video, soalnya apa, nanti biar banyak yang tahu. Memang keadaan di Taiwan sekarang lagi sulit ya teman-teman, banyak pabrik yang bangkrut, itu memang benar. Banyak karyawan, banyak TKA, tenaga kerja asing. Jadi tenaga kerja asing itu bukan cuma dari Indonesia aja, itu banyak yang di PHK, itu memang benar, memang benar. Terus banyak pabrik yang dulunya biasa disebut pabrik sultan. Pabrik sultan itu pabrik yang gajinya di atas 50.000 NT atau sekitar 25 juta ke atas gajinya itu tiap bulan. Yang di atas 25 juta itu biasanya disebut pabrik sultan ya, karena lemburannya jos. Itu sekarang lemburannya juga sulit, itu banyak teman-teman, memang benar. Jadi adanya memang benar, karena di Taiwan itu mengandalkan ekspor, jadi barang-barang itu diekspor ke luar negeri gitu loh. Pendapatan pabrik-pabrik itu seperti itu. Nah sekarang itu kan Taiwan sama Cina ya rodok-rodok bengkerengan gitu kan ya, mungkin itu juga pengaruh. Terus pengaruh juga dari Korondil kemarin Korondil itu kan banyak negara-negara yang lockdown gitu kan. Nah kalau kita komoditinya ekspor, terus kita mau ekspor barang ke luar negeri, nah barang sing mau negara yang mau dituju itu tutup pintu kan, otomatis nggak bisa toh, jadi barang kan mandek. Kalau barang mandek kan otomatis produksinya juga di stop kan ya, begitu. Makanya banyak sekarang yang nggak dapat lemburan. Kalau cuman mengandalkan gaji pokok ngenes teman-teman, walaupun gaji pokoknya sekarang itu mungkin mulai tahun depan itu sekitar berapa ya, 13 juta lebih lah gaji pokoknya aja, tapi kan biaya hidup di sini juga tinggi. Terus belum lagi potongan agent, potongan makan, potongan mes, potongan air, listrik dan lain sebagainya, urung pajak dan itu potongannya tuh banyak. Jadi teman-teman yang mau ke Taiwan ya pikir-pikir aja dulu, mungkin bisa ganti haluan ke Korea atau ke Jepang kayak gitu kan, di sana mungkin lebih baik ya, mungkin loh. Saya sendiri kan belum pernah ke sana, jadi ya bisanya cuman bilang mungkin, atau ya sama aja ya ndak tahu. Terus di sini itu memang banyak pabrik, karena banyak pabrik yang PHK ya, bangkrut. Terus kemudian di PHK gitu kan otomatis banyak
mas-mas TKL atau mbak-mbak TKW yang kerja di formal itu yang mencari pabrik pindahan kayak gitu, dan sekarang nyari pabrik pindahan itu juga sulit, dan biaya masuk ke Taiwan itu sekarang itu gede banget. Yang saya dengar dari angkatan Omikron angkatan maksudnya angkatan setelah Koronil ini kan, Taiwan untuk formalnya kan belum lama tuh dibuka, jadi mereka biasa disebut angkatan Omikron itu angkatan Koronil itu tuh biaya masuk ke Taiwan itu kurang lebih sekitar 60 jutaan ya uangnya. Ini katanya loh ya. Uangnya sekitar 60 jutaan. Terus sama riwa-riwinya karena ditutup hampir sekitar 1 tahun apa sampai 2 tahun ya kemarin itu saya lupa. Pokoknya ya lama banget lah. Kan riwa-riwinya itu hampir habis semuanya, totalnya kurang lebih sekitar 9 jutaan teman-teman. Kurang lebih totalnya sekitar segitu, dan itu di sini tuh masih potongan setiap bulan itu masih dipotong antara 6.000 sampai 12.000 sih kepadangan. Nah sudah, kalau kepadangan gitu kan rai saya jadi mbula gitu. Jadi potongannya walaupun biayanya habis di uang untuk PT-nya 60 jutaan. Terus kemudian uang untuk riwa-riwinya itu semuanya totalnya jadi 90 juta ya, kurang lebihnya sekitar segitu. Terus dia nyampe Taiwan itu masih dipotong lagi antara 6.000 sampai 12.000 atau sampai 15.000 gitu loh, tergantung agentnya, tergantung PT-nya. Jadi 6.000 itu 3 juta, kalau 15.000 itu 7.500.000. Bayangno kalau pabrik tidak ada lemburan, cuman mengandalkan gaji pokok yang 25.000 sekian, masih dipotong 15.000 kan cek 10.000 yo. Ini hitung-hitungannya 25.000 gaji pokok kalau nggak ada lemburan kan, ini kan saya banyak banget yang pabrik yang nggak punya lemburan, nggak ada lemburan tuh banyak banget. Jadi hitungannya kita hitungan pakai gaji pokok 25.000, kalau dapat potongan Cinatras 15.000 kan otomatis masih 10.000 itu kurang lebih sekarang nggak sampai 5 juta lah, 4 juta sekian gitu, 4.800.000 atau 4.900.000 gitu. Itu masih ada potongan mes, potongan pientang itu makan, belum lagi listrik, air, pajak, dan lain sebagainya. Terus yang mau dikirimkan pulang berapa? Sekarang dunia perTKI-an di Taiwan itu seperti itu teman-teman. Kalau yang TKW kayak saya gini, itu setidaknya saya tidur, makan, walaupun sayur beli sendiri, tapi setidaknya air, listrik, pajak, dan lain sebagainya itu majikan yang bayarin. Jadi kita gajinya paling cuman habis buat makan sama untuk libur gitu, paling ya nyisihin sekitar 2.000 sampai 5.000-an untuk 1 bulan ya, kira-kira sekitar segitu, karena setiap orang itu pengeluarannya tidak sama. Saya kira-kira aja kayak gitu. Jadi masih bisa dikirim sekitar 7 sampai 8 juta ya, LLE masih bisa kirim, masih bisa nabung 6 juta, 5 juta lah. Itu yang mbak-mbak TKW. Tapi sekarang TKW itu gajinya juga gede, gajinya rata-rata itu kalau yang negosiasi sama majikan gitu biasanya sampai 25.000 ke atas gitu, malah ada yang kemarin gajinya 40.000 atau 20 juta per bulan, dan itu bersih. Bayangno TKW itu TKW, tapi TKW yang sektor informal itu di Taiwan masih belum buka, masih ditutup. Kalau yang sektor formal sudah dibuka, tapi ya pabrik ya kayak gitu. Kemarin mas kameramen itu kan sedang bermasalah sama pabriknya, jadi beliau itu pindah pabrik kayak gitu. Itu pindah pabrik itu nunggu 1 bulan teman-teman untuk dapat pabrik baru ya, beberapa kali ceklok tapi ndak cocok kayak gitu loh, ndak cocok sama pekerjaannya ya, ndak cocok sama jamnya, terus ndak cocok sama gajinya kayak gitu. Jadi kan ceklok itu belum tentu langsung cocok, ceklok itu cek lokasi ya, lokasi pabrik kayak gitulah. Jadi mas kameramen kemarin tuh sempat nganggur selama 1 bulan, kurang lebih sekitar 1 bulan nganggur, nggak ada penghasilan. Bayangno yang negarane wong nggak ada penghasilan tapi pengeluaran pasti, mangan bendino, bayar mes, bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya. Apa nggak mumet kayak gitu kalau di negara orang? Ya wes kurang lebihnya seperti itulah, kurang lebihnya seperti itu dunia perTKI-an di Taiwan. Kalau teman-teman mau ke sini ya dipikir-pikir dulu, ragate oke, daripada kalau saya sendiri ya, daripada uang 90 juta untuk berangkat ke Taiwan, lebih baik modal usaha, ngingu-ngingu sapi, apa buat ngingu-ngingu kambing kalau di desa ya, atau buat usaha apa gitulah. Kalau di Indonesia
Yang penting cekatan mesti bakal melaku. Ya namanya orang usaha itu nggak mesti langsung berhasil ya jatuh bangun itu sudah pasti. Tapi ya jangan menyerah. Kalau masih pengen ke Taiwan ya monggo, itu kan hak masing-masing. Saya hanya memberikan gambaran. Wes kedawan teman-teman, durasinya ngecepet aja. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menemani saya hari ini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Boy mengerikan.